Solo kota dengan seribu keindahan di dalamnya. Tuntutan akan kebutuhan transportasi masyarakat juga meningkat. Sejumlah pengusaha sektor transportasi mulai dari angkutan umum sampai kendaraan pribadi ikut berkontribusi untuk kota Solo. Saat ini kita coba membahas moda transportasi terbaru di kota Solo. Maxrad menjadi pokok pembahasan kita. Apakah moda transportasi terbarukan ini layak disebut sebagai yang terbaik di kota Solo? Mari ikuti saya bertanya ke pengemudi, masyarakat, dan pernyataan dari Dinas Perhubungan Kota Solo. Jadi ini semata-mata untuk melindungi transportasi tradisional kita, yaitu becak, dan tentunya kami sedang memperjuangkan transportasi publik BSI tetap berjalan. Hal itu serta-merta saya rasa perlindungan terhadap para pengemudi becak yang hari tetap bisa berjalan di sini itu jadi salah satu utama. Dan harapannya ini juga kita melihat belajar dari kota-kota lain untuk angkutan 3 roda yang untuk penumpang itu pasti banyak menimbulkan kemacetan di jalan karena space-nya terlalu lebar. Kalau itu jumlahnya bertambah ya masyarakat pasti bisa menilai. Apabila ngetem atau menunggu penumpang yang sebesar separuh mobil ini kan hal yang sangat riskan menimbulkan kemacetan di kota Solo, dan kita masih punya becak yang harus kita lestarikan. Kalau dasar dari pemetaan itu? Ya intinya kami sudah koordinasi dengan Disub, sudah ada peraturan, dan di jalan-jalan protokol khusus itu kita bisa menegakkan peraturan tersebut. Ya nanti di sementara di situ kita tinggal kita cek nanti di ruas-ruas. Ya, bisa untuk ditilang nanti gitu tadi. Ya. Oke. Ya. Kan beberapa sudah banyak yang operasi. Ya. Mari di dari terus misalnya itu ada. Ya. Jadi nanti ke depannya langsung begitu aja langsung pulang. Ya, kita bisa sosialisasikan. Saya sampaikan bahwa kami tidak ingin sepihak, ingin tentunya kami mengukur suatu kebijakan itu benar-benar bisa bagaimana manfaat dan mudaratnya kita bisa atur, bisa cek, dan kita lihat perkembangan di kota Solo untuk transportasi becak yang harus kita lestarikan. Untuk membedakan yang online sama yang pribadi seperti apa? Ya nanti dari aplikasi bisa dicek dari pada waktu penindakan ya. Padanya lalu lintas kota Surakarta, sebuah moda transportasi berbasis aplikasi kembali memunculkan perdebatan. Bajai Masyarakat yang mulai beroperasi di sejumlah ruas kota kini dinyatakan tidak dibolehkan beroperasi sebagai angkutan umum oleh pemerintah kota Surakarta. Kebijakan ini diambil dengan alasan keselamatan, legalitas, dan ketertiban lalu lintas. Namun di lapangan masih ada pengemudi yang menggantungkan
penghasilan dari layanan ini, serta masyarakat yang memanfaatkannya sebagai alternatif transportasi yang cepat dan terjangkau. Lantas, apa dasar pelarangan ini? Apakah seluruh pihak, pengemudi, aplikator, dan pengguna sudah mendapatkan penjelasan yang utuh? Dan apakah lantas apa dasar pelarangan ini? Apakah seluruh pihak, pengemudi, aplikator, dan pengguna sudah mendapatkan penjelasan yang utuh? Dan adakah ruang dialog agar inovasi transportasi tetap berjalan tanpa mengabaikan keselamatan publik? Untuk menjawabnya, kami menggali langsung keterangan dari pengemudi bajai Maxred Dinas Perhubungan Surakarta serta masyarakat pengguna jasa. Sejak kapan Bapak mulai beroperasi sebagai pengemudi bajai Maxred di Kota Solo, Pak? Kalau mulai mengemudi sejak tanggal 7 Februari lah. 7 Februari kan loncengnya tanggal 5, saya daftarnya tanggal 7. Itu 7 September kok 7 September. Terus sampai sekarang. Apakah sebelum beroperasi Anda mengetahui bajai diperbolehkan menjadi angkutan umum di Solo, Pak? Nggak tahu, sebenarnya kan kemarin karena ada pendaftaran ya, ada selebaran dari pamflet, apa namanya, pamflet kecil gitu. Terus saya daftar, nggak tahunya izin daripada operasi bajai itu agak tersendat. Itu aja, saya tidak mengetahui pastinya kalau bajai itu di apa ya istilahnya, belum secara resmi berada di Solo izinnya. Dan apakah ada sosialisasi atau penjelasan terkait aturan dan legalitas operasional di daerah ini? Oh ada, kalau untuk saat ini sudah semuanya sudah dari manajemen sudah sowan ke pihak Dishub, kemudian kepolisian dengan membawa surat-surat yang ada, karena kan bajai ini sifatnya nasional, jadi sudah dipenuhi oleh manajemen. Bahwa proses pendaftaran sebagai mitra, apakah ada syarat khusus perizinan atau keselamatan? Nggak ada, hanya menggunakan SIM A, kemudian KKTP sama tes untuk mengemudi, itu aja. Apakah kendaraan bajai yang digunakan dilengkapi asuransi penumpang atau pelindungan kecelakaan, Pak? Kalau masalah asuransi itu kemungkinan semuanya belum, Mas. Dari mulai ojol lain pun belum ada asuransi yang kayak gitu, nggak ada itu. Selama operasional, apakah ada pernah ditegur atau ditindak oleh petugas Dishub atau aparat lain, Pak? Dari pihak Dishub itu secara kekeluargaan cuma memperingatkan ketika saya pernah bertemu, Mas, untuk saat ini jangan lewat di jalan protokol di Slamet Riyadi, itu saja. Menurut Anda, apakah alasan utama masyarakat masih menggunakan jasa bajai berbasis aplikasi ini, Pak? Saya kira ini mulai ada kepercayaan lagi. Jadi untuk penggunaan Maxred ini, bajai ini, masyarakat Solo sudah mulai ada kepercayaan lagi, dan dilihat dari antusias ataupun keinginan masyarakat itu sangat-sangat berharap bahwa bajai dilegaliskan dan boleh dijalankan di Kota Solo. Bagaimana dampak larangan itu terhadap penghasilan dan
keberlangsungan kerja Anda, Pak? Ya sebenarnya untuk pelarangan itu tidak ada kemarin, cuman disarankan untuk tidak lewat Islam Hati. Namun ketika kita menjalani, ternyata memang agak susah juga karena banyak tamu-tamu, banyak hotel yang berada di wilayah sekitaran Slamet Riyadi. Mas, itu sangat bagi saya sebagai driver sangat kurang leluasa. Jika pemerintah membuka ruang dialog atau skema legalisasi tertentu, apa harapan Anda sebagai pengemudi, Pak? Sebagai Pengemudi. kalau saya sih ya kita aja berharap kepada pemerintah agar baju ini juga disamakan seperti ojol-ojol lain ataupun dari pihak yang lain dibebaskanlah, artinya tidak usah ada larangan karena memang masyarakat dengan adanya bajai sangat terbantu. Menurut Anda, apakah bajai bisa diatur agar tetap aman dan tertib jika diberikan regulasi yang jelas, Pak? Oh sangat bisa, karena kan setiap 2 minggu sekali para driver itu kumpul membahas tentang ini, diberikan masukan dari manajemen, diberikan masukan dari ketua yang paguyuban. Itu saya kira bisa teratur, bisa terarah untuk menjalankan kegiatan ini. Saya kira itu. Siap, terima kasih, Pak. Kan kebijakan tidak mematikan inovasi transportasi loh ini. Kan itu kan bukan ranah kami. Loh, Kalau aplikasi itu kan bukan ranahnya Pemkot. Semua orang warga negara boleh membuat aplikasi, cuman izinnya tidak di Pemkot. oh. Ya, Mbok Anu sih. Harus izin Kominfo terlebih dahulu, ya, Pak. Komoditi, kalau Kominfo nanti ke kota, harusnya ke komoditi. Hmm. Ke kementerian lah, Kementerian Informasi, Komunikasi. Risiko keselamatan penumpang itu menjadi faktor utama kebijakan itu waktu urung di Kalau bajenya sih, kalau penumpang itu kan, kalau penumpang kan kalau dia udah keluar STNK, BPKB, STNK sama TNKP-nya plat nomor, saya kira nggak masalah. Gitu. Nah. Kalau itu kan pribadi. misalkan iki toh maksudnya keselamatan iki toh nek apa-apa ya nek wis lengkap misalnya kalau apa-apa makanya- kaya wong tabrakan Ya, nek itu lengkap kan pribadi. iso ning ngene ngurus jasa raja Ya, ngoten. gitu aja. Itu kalau sudah Lengkap. memenuhi syarat. Kalau keselamatan dengan ya ora enek. Kalau dengan Pemkot ya kalau Pemkot kan cuma intinya kan jenengan itu sudah punya STNK, plat nomor, punya SIM ya sudah. Ini itu keselamatan tanggung jawab jenengan sendiri gitu. Jadi ini masalah nek bongso resiko ya ngene tanggung sendiri, Ya, tanggung sendiri. sendiri. Nek wis kowe maksudnya resmi kabeh apa-apa ya wis rada enek tipe lorone ya tetep asuransi apa kan tetep ngeten Gini, Pak. intinya kan tetap panjenengan sendiri, bukan ke ranahnya tidak ke pemerintah kota gitu. Panjenengan sudah punya sepeda motor, sudah beli sepeda motor, sudah punya STNK, punya plat nomor sudah keluar, punya SIM ya dengan kendaraan, tapi keselamatan di jalan kan bukan tanggung jawabnya Pemkot gitu. Iya toh, Bu? Nggih. Hmm. Terus ini ya wis tanggung dhewe wong. Wis apa nek Kalau bajenya itu tidak bermasalah, tapi yang kita larang itu aplikasinya max rate-nya gitu. Paham gitu? Jadi kalau ditanya sejauh mana resiko keselamatan penumpang menjadi faktor utama dalam kebijakan ini, jadi kalau bajenya sendiri sudah memenuhi, karena dia sudah ada surutnya.
surat rekomendasi uji layak. Itu sudah ada dari pusat sudah. Cuman kalau yang kita larang itu bukan bajenya, tapi aplikasi MaxRate-nya gitu loh. Kalau baje itu boleh dia silakan gitu untuk digunakan untuk kendaraan pribadi nggak masalah, seperti kayak sepeda motor plat hitam, mobil plat hitam nggak masalah. Cuman kalau dia digunakan untuk penumpang angkutan umum itu yang tidak diperbolehkan, karena kalau di angkutan umum dia harus pakai ujikir dan lainnya. Nah, kalau yang dilarang sementara ini, yang dilarang di Pemkot itu karena ini pakai yang dilarang MaxRate-nya. Gitu. Dalam MaxRate-nya ini kan belum, ya. Karena MaxRate-nya ini aplikasi. Nah, aplikasi itu ranahnya tidak di Pemkot. Gitu loh. Seperti itu aja sih sebenarnya. Kita pengajunya tetap ada di SE-nya itu. Kemarin terbitnya SE kan dikarenakan disebabkan karena MaxRate ini belum ada izinnya dari kementerian yang bisa membuka itu dan sebagainya kan dari kementerian. Kalau ranahnya Pemkot Solo hanya selama nanti kalau ini nanti baja ini nanti MaxRate-nya ini nanti sudah ada dari Kemendikti, nanti sudah ada izinnya aplikasinya, dia boleh. Kayak kemarin yang ojol sebagainya, ojek online yang lain kan seperti itu. Kayak Grab itu sudah ada gitu loh. Ini mereka baru mengurus itu, dan mereka ada dua pilihan, mengurus MaxRate-nya untuk di Kemendikti, atau dia kalau mau dijadikan penumpang dia harus plat kuning. Itu aja sih sebenarnya. IT-nya dulu. Iya, kalau bicaranya bajenya, sebenarnya kalau bajenya itu tidak dilarang. Kalau dilarang nggak mungkin akan timbul STNK, plat nomornya juga. Gitu. Kalau pertimbangannya kenapa tidak dia dijadikan mobil penumpang, ya itu tadi. Ini boleh, kalau bajenya sendiri boleh, kalau untuk angkutan umum itu yang belum boleh. Kalau penindakan, jadi ada penindakan. Kalau ada penindakan itu, ya kalau dia melanggar aturan, selama dia tidak melanggar aturan, ya kami tidak bisa. Gitu. Karena sama ketika panjenengan punya sepeda motor, plat nomornya ada, STNK-nya ada, jenengan punya SIM, ya sudah gitu. Kalau kami melarang panjenengan untuk jangan beroperasi sepeda motornya kan nggak bisa. Sama ketika kami harus melarang baja nggak boleh, ya salah. Yang kami larang adalah baja nanti yang berbasis aplikasinya. IT-nya dulu. Iya, gitu. Belum IT-nya belum resmi kok wis. Nah, bajanya kok sudah operasional untuk penumpang. Nah, kalau nanti mau tidak pakai aplikasi boleh, cuman harus plat kuning. Plat kuning. Iya. Nah, itu nanti itu jalur STNK. Sudah ada, Bu. Jadi dia ada plat nomornya, ada STNK-nya, pengemudinya sendiri pun juga harus ada SIM-nya. Nah, kalau sudah semua sudah punya kan dia tidak melanggar peraturan kan tidak bisa, kami tidak bisa. Gitu. Kalau dengan kepolisian ya kami sepakat seperti itu. Intinya kami tidak bisa melarang mereka untuk tidak beroperasi bajenya loh Bu ya. Tapi kalau sistem pakai MaxRate-nya kami bisa. Gitu. Karena kami juga pernah menindak, kami menghentikan, tapi ketika saya tanya pengangkut penumpang, saya ini ngangkat anak sama istri saya Pak, maksud nggak boleh, kan nggak bisa. Tapi kalau dulu plat nomornya belum ada, masih berproses, kami bisa, karena plat yang merah ya, platnya merah, dasarannya putih itu bisa digunakan hanya dari dealernya ke rumah, tidak boleh untuk operasional lagi. Kalau pas saat itu kami masih negur, bahkan kami ngambil bajunya juga sih. Dengan kepolisian kita ambil 3 atau 4 kita ambil. Tapi setelah plat nomornya keluar, terbit, terus STNK juga keluar, ya kami nggak bisa. Kecuali kalau mereka benar-benar sudah melanggar gitu. Melanggar rambu, melanggar marka dan sebagainya. Makanya kemarin yang boleh nggak boleh lewat Jalan Priadi. Ya itu kan ada. Itu pun yang Bu, yang berbasis online.
bukan bajenya. Bajanya nggih. Itu kan ada rambunya, kan ada yang berbasis online, bukan bajenya. Gitu. Terus Kalau bajunya kemarin masih ada, nggak apa-apa gitu. aku belum resmi sebenarnya. Yang belum resmi, Max Maxrate-nya memang boleh, Maxrate-nya aplikasinya memang belum. Cuman kalau bajunya boleh. Gitu. Non aplikasi ya nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Perkara mereka mau gunakan untuk ngangkut siapa, itu mereka. Gitu. Mungkin namanya aturan. Oke, gitu aja. Kok dereng damel kudune sadurunge beroperasi iki nggih resmine daripada ditegur-tegur nggih Pak. Harusnya ya sama aja tuh Bu. Saya sama jenengan orang tua, anak itu yang numpak pit motornya dulu di SIM sih. Nah makanya sepertinya itu beda saya lagi. Nah kan kalau kita kan enggak, jadi kan sepeda motor saya lagi SIM kiri. Sama kayak ini kalau jenengan sampaikan itu. Kalau ini kalau berbasis Maxrate memang belum masuk. Tapi kalau bajenya sendiri tanpa berbasis aplikasi enggak masalah. Terus becak lah Ya, seperti itu gitu loh. Soalnya offline. Ya offline nggak masalah. Kalau teman-teman juga gitu, kalau offline juga nggak bisa. Kami nggak bisa nih. Kami disuruh menindak, polisi di Indonesia juga nggak bisa. Kecuali kalau memang kami kan menindaknya juga pakai aplikasi Bu. Kami pakai aplikasi, mereka di mana kita baru tegur gitu. Kalau kita tahu di sana dia tanpa aplikasi nggak apa-apa gitu. Anjir Pak. Gitu. Itu Mas statement kami tadi. Siapa seperti itu, jadi statementnya seperti itu karena Maxrate itu belum ada resmi, katanya belum resmi atau belum ada jadi komoditi, kami tetap berpaduan dengan SI wali kotanya. Berarti ini kalau godok rapat-rapat terus nggih Pak nggih masalah maksud niku nggih. Iya, intinya kalau dia benturan aja dengan teman-teman yang ojol yang lain. Nggih, mungkin enggak kados anak dhewe nggih. Jadi seperti Kok itu. itu operasi kok muter-muter nggih duwe. Ya, kalau operasi bisa, cuman kalau operasi pun kalau mereka lengkap juga kami nggak bisa apa-apa. Gitu. Sama ketika panjenengan naik motor, tuku mobil motor, wis metu plat nomere, wis duwe STNK-ne, kalau kita nanti hari punya SIM, ya udah bisa kan monggo. Baca seperti itu. Perkara panjenengan mau gunakan untuk ngangkut orang maupun ngangkut barang kan itu hak panjenengan. Selama itu tidak melanggar aturan lalu lintas, peraturan ya nggak masalah. Tapi kalau melanggar ya wajib kita tertibkan. Kalau resmi wis untuk operasi nek rem. Intinya yang kita larang bukan bajanya, tapi bajai yang berbasis aplikasi. Itu aja. Apakah Anda pernah menggunakan layanan bajai Maxrate di Solo? Apa alasan memilih moda ini? Belum pernah sama sekali, belum pernah nyoba. Apakah Anda mengetahui bajai tidak diperbolehkan beroperasi sebagai angkutan umum di kota ini? Kalau itu kan kayaknya masih jadi perdebatan, tapi setahu saya emang nggak boleh atau belum boleh yang jelas. Dari sisi kenyamanan dan keselamatan, bagaimana pengalaman Anda menggunakan bajai? Kalau dari sisi keselamatan dan kenyamanan, ya mungkin lebih nyaman karena ada penutupnya ya. Tapi kalau untuk keselamatan belum tahu karena belum pernah nyoba. Apakah Anda merasa ada risiko tertentu saat menggunakan bajai dibanding transportasi lain? Ya kemungkinan untuk resikonya mungkin kalau kelebihan muatan di belakang agak berisiko juga. Menurut Anda, apakah larangan ini sudah tepat untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas? Untuk ketertiban lalu lintas mungkin yang lebih jelas yang untuk saya kan
masyarakat ya. Kalau masyarakat kan istilahnya kurang mengerti soal itu. Jika bajai dilarang, moda transportasi alternatif apa yang paling dibutuhkan di Solo? Ya ojek atau transportasi lain, busway atau becak, ya, terutama becak. Kalau becak kan lebih merakyat. Apakah Anda setuju jika inovasi transportasi baru tetap dibuka asalkan memenuhi regulasi? Kalau itu setuju aja. Menurut Anda, apakah pemerintah sudah cukup transparan dalam menjelaskan alasan kebijakan ini? Menurut saya ya sudah cukup transparan. Mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi untuk aturan-aturan yang berlaku. Bagaimana dampak larangan ini terhadap mobilitas masyarakat, khususnya di kawasan padat? Untuk larangan itu mungkin juga nggak begitu berpengaruh, soalnya ada transportasi lain selain itu, selain Maxred mungkin ada beca atau ojek atau yang lain masih banyak. Apa saran Anda agar kebijakan transportasi di Solo tetap adil bagi pengemudi, pengguna, dan pemerintah? Kalau saran saya ya utamakan yang transportasi yang merakyat, kayak beca itu kan lebih merakyat dan itu dari golongan bawah. Kalau Maxre kan mungkin dari pengusahanya dari golongan menengah ke atas. Ini dengan adanya Maxred, apakah keberadaan Maxred mengganggu pendapatan dan penghasilan Mas Wisnu? kurang pendapatannya kurang, ada bajai itu. Apakah menurut Mas Wisnu, Maxred itu boleh beroperasi di sini atau tidak mengurangi pendapatan? Tidak boleh, pendapatannya turun, Oh, saingan.